kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan setiap kami Tuhan. Boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di awal minggu yang baru ini Tuhan, kami bersyukur. Kami tetap terus menjaga api dalam hidup kami untuk tetap terus menyala Tuhan. Pelita kami tidak akan pernah kami padam. Karena ada gelora cinta yang daripada Tuhan membakar setiap kami lewat persekutuan setiap pagi di tempat ini. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar itu menjadi satu api dalam hidup setiap kami. Untuk semakin hari semakin membara di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Untuk kami boleh juga belajar akan ketetapan firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Berikan pewahyuan pengertian untuk kami menangkap akan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Yuk kita belajar sama dari Amsal 16 ayat ke-9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, hati manusia memikirkan jalannya. Seringkali yang dipikirkan secara manusia untung rugi buat saya, untung rugi apa yang bisa saya nikmati, kenyamanan, keuntungan, pokoknya yang membuat saya ini enak, membuat kita ini nyaman. Ya saudara-saudara, itu hati manusia pada umumnya. Tetapi dikatakan Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi ada penetapan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Manusia itu semuanya pengen yang nyaman, termasuk saya. Pengen yang enak, pengen yang bagus, pengen yang wah pokoknya serba bagus, serba enak, serba nyaman, itu manusia ya saudara. Tapi ada penetapan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam penetapan Tuhan itu tidak semuanya enak. Tidak semuanya nyaman. Seringkali kita harus keluar air mata. Seringkali kita harus bayar harganya. Seringkali kita ini berkorban. Ya saudara-saudara, itu salah satu bagian dari penetapan Tuhan. Ada cerita di dalam Alkitab. Yunus itu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, biar pembelajaran ini mengingatkan hidup saudara dan saya, jangan jauh dari hadapan Tuhan. Tetap penentuan atas hidup kita itu ada dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan itu sudah punya planningnya, punya rancangannya yang sangat-sangat besar dalam hidup saudara dan saya. Kita tadi sudah nyanyi how great, berarti Tuhan itu besar dalam hidup setiap kita. Rancangannya juga besar dalam hidup saudara dan saya. Rancangannya itu rancangan yang damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan, itu rancangan Tuhan. Tapi seringkali seperti Yunus ceritanya, itu tidak ikut dengan apa yang Tuhan mau. Ia suruh pergi ke Niniwe, perginya ke Yafo dan ke Tarsis itu ya saudara. Itu keinginan jalan-jalannya manusia. Buat apa gitu kota Niniwe itu diselamatkan oleh Tuhan.
Tapi ujungnya Yunus itu ayat ke-17 masuk ke perut ikan. Ya, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kenyamanan saudara dan saya seringkali ya saudara-saudara dibuat untuk kita ini kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Untuk kita ini mengerti ada penetapan Tuhan dalam hidup setiap kita yang percaya. Jangan kita melarikan diri seperti Yunus ya saudara. Dia masuk ke perut ikan untuk dia boleh merenungkan akan setiap kehendak Tuhan dan dia bertobat. Ujungnya kota Niniwe itu diselamatkan. Pasti kehendak Tuhan itu harus jadi ya saudara-saudara. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Penetapan Tuhan itu jadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya flashback ya saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya ini sudah melayani Cina istilahnya negara tetangga. Sepertinya sudah nyaman ya saudara-saudara. Puluhan tahun saya di situ. Tapi satu kali atas penentuan Tuhan ya saudara, saya harus meninggalkan semuanya. Sepertinya tanda kutip kenyamanan itu terusik dalam hidup saya. Sudah enak, pelayanan sudah puluhan tahun, sudah nyaman, sudah kenal semua orang. Tapi ketika saya ngomong sama Ibu Nani, kamu ini harus jadi berkat bagi bangsa. Saya masih ingat dan saya pegang janji Tuhan itu. Jadi oh iya, saya itu tidak skupnya cuman orang yang seberapa saya kenal aja. Berarti saya ini harus jadi berkat untuk banyak orang. Dan saya setelah mereview kehidupan saya sekian tahun yang lalu, iya benar. Janji Tuhan itu, penetapan Tuhan atas hidup saya ini jadi ya saudara-saudara. Tanpa saya sadari Tuhan itu giring saya sedemikian rupa sampai penetapan Tuhan itu jadi dalam hidup saya. Di sini saya bisa banyak jadi berkat ya saudara-saudara, melayani banyak orang. Mengucap syukur, enggak pernah kebayang, enggak pernah mimpi, enggak pernah ada di dalam rencana saya. Tapi itulah penetapan Tuhan dalam hidup saya. Demikian juga hidup saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus jadi. Bagian kita adalah nurut dengan apa yang Tuhan mau. Pimpin langkahku, berjalanlah bersamaku. Seperti pujian yang pertama tadi ya saudara. Itu yang menjadi acuan dalam hidup saudara. Iya Tuhan, pimpin langkahku, berjalanlah bersamaku. Supaya apa? Rencana Tuhan itu jadi dalam hidup saudara saya. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Jadi berkat ya saudara. Jadi berkat. Seperti Yunus ini jadi berkat untuk menyelamatkan Niniwe. Sehingga penetapan Tuhan itu jadi atas kota Niniwe menjadi kota yang diselamatkan. Cerita di dalam Alkitab itu ada Yusuf. Yusuf itu nyaman kan, sudah jadi anak kesayangan dari papahnya. Dikasih jubah yang indah. Tapi lewat saudara-saudaranya, kenyamanan Yusuf itu sepertinya hilang. Ya, diambil dari kenyamanannya. Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya dijual ke Mesir. Sampai tiba di rumahnya Potifar. Tapi di rumah Potifar juga sebagai budak ya saudara-saudara. Dia itu kan budak dibeli oleh pegawainya Firaun. Tapi bisa sampai masuk ke rumahnya pegawainya Firaun itu ada sesuatu yang berbeda. Pasti hidupnya itu diamati melalui seleksi. Bisa masuk ke rumah pejabat, melayani pejabat sampai diberi kuasa atas semua yang dipercayakan oleh tuannya Potifar itu kepada Yusuf ya saudara. Itu karena Yusuf boleh menjadi berkat
untuk keluarga daripada Tuan Potifar itu, ya saudara. Sepertinya kenyamanan Yusuf itu diambil dari kehidupannya, mungkin dulu dia yang dilayani sama pegawai-pegawainya di rumah ayahnya. Tapi sekarang dia harus melayani di rumah Potifar. Sepertinya kenyamanan itu diambil, ya saudara. Tapi itulah penentuan Tuhan atas hidup Yusuf. Dia jadi berkat. Demikian juga saudara dan saya. Bukan cuman di rumahnya Potifar. Dia difitnah. Kenyamanannya seperti diambil. Udah enak-enak mungkin di rumah Potifar yang bagus, yang nyaman. Sekalipun dia harus melayani. Tapi dia mengalami harus dimasukkan ke penjara. Sepertinya kenyamanan itu diambil dari hidupnya Yusuf, ya saudara. Tapi lewat keberadaan Yusuf di penjara pun dia tetap jadi berkat. Sampai kepala penjara itu memberikan kuasa untuk melayani tawanan yang lain kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Berkali-kali itu di rumah Potifar, di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu jangan terlepas. Tetap ada pimpinan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Tuhan menyertai saudara. Menetapkan langkah-langkah kita apa yang Tuhan mau. Tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Sekalipun di penjara, ya saudara. Tapi melalui penjara itu Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan untuk menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Saudara tahu ceritanya. Biar ini menjadi acuan buat setiap kita. Yuk terus. Hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan untuk jadi berkat. Dimanapun Tuhan tetapkan. Jadi berkat tidak selalu enak. Tidak selalu nyaman. Ada air mata. Ada harga yang kita harus bayar. Ada pengorbanan, ya saudara-saudara. Untuk jadi berkat juga enggak murahan, ya saudara-saudara. Oh ya, jadi berkat tidak semudah kata-kata. Lewat hidup saudara dan saya. Jadi berkat itu ketika saudara dan saya ini setuju dengan apa yang Tuhan mau. Jadi berkat seperti Yusuf ini. Sekalipun dia tidak diingat oleh juru minuman itu, tidak diingat, dilupakan. Tapi waktunya tiba atas penentuan Tuhan. Tetap rencana Tuhan itu jadi dalam hidup Yusuf. Firaun mimpi, tidak bisa ada yang menaksirkan mimpinya. Baru ingat itu juru minumannya. Ada orang yang bisa menaksirkan mimpi Firaun. Jadilah Yusuf penguasa atas Mesir. Bukan saja Mesir, seluruh dunia bilang waktu itu kelaparan. Lewat Yusuf bisa mengatur orang-orang yang membeli gandum kepada Yusuf. Ya saudara, seluruh bumi dikatakan Alkitab. Jadi kita ini hidup bukan cuman jadi berkat untuk skup yang kecil. Tapi Tuhan mau kita jadi berkat untuk lebih banyak lagi bagi orang-orang yang kita layani, ya saudara. Itu penetapan Tuhan dalam hidup setiap kita. Ayo sama-sama kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita terus minta pimpinan Tuhan. Iya Tuhan, saya mau. Tapi kadang-kadang enggak bisa, enggak sanggup. Biar Tuhan yang mengerjakannya. Karena kita tidak sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang menjadi menolong dalam hidup saudara dan saya. Ada malaikat Tuhan yang menemani saudara dan saya. Untuk kita ini tetap terus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Untuk kita ini dibawa naik oleh Tuhan. Terus naik ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu mari kita belajar. Yuk saudara. Dari cerita Yunus dan Yusuf ini. Hidup kita ini harus jadi berkat. Jadi berkat dilakukan bukan sewaktu-waktu, tapi di dalam kesetiaan. Yusuf di rumah Potifar, di penjara, di tengah-tengah istananya Firaun, dia jadi berkat. Sampai waktunya tiba atas penentuan Tuhan, semuanya Yusuf jadi penguasa atas Mesir. Ya saudara, itulah yang mendorong, yuk kita sama-sama.
Jadikan hidup kita ini saluran berkatnya Tuhan. Saluran yang bersih untuk menyalurkan apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Memang tidak semudah kata-kata, tapi kita percaya rancangan Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Itu tidak pernah kita selami. Seperti saya tidak pernah mimpi sehari-harian itu saya bisa ada di Gracia. Seperti sekarang ya saudara-saudara. Dulu 3 bulan saya ada di sini ya saya kerjakan. Tapi sekarang bukannya 3 bulan lagi. Nggak tahu sampai Tuhan Yesus datang kali ya saudara. Tapi itulah penetapan Tuhan atas hidup saya. Saya nggak pernah mimpi, nggak pernah ngebayangin, nggak pernah terbersit dalam pikiran saya. Tapi itu atas penentuan Tuhan jadi dalam hidup saya. Juga dalam hidup saudara. Ayo biar kita merelakan hidup kita ini jadi saluran berkatnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau pasti kita beda-beda. Enggak semuanya sama. Nanti kalau semuanya sama itu enggak variasi. Tapi Tuhan kita kan kreatif ya saudara-saudara. Mungkin saudara ada yang dipakai Tuhan untuk yang lain. Tapi percayalah penetapan Tuhan atas hidup saudara dan saya pasti jadi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya saudara. Mungkin saudara mikir gimana caranya saya ini mengerti akan rencananya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Minta kuasa Tuhan memimpin hidup saudara dan saya. Lewat persekutuannya, lewat kebenaran firman-Nya. Minta disingkapkan apa yang menjadi bagian saya Tuhan. Untuk saya ini kerjakan. Mungkin saudara ini kecil, sederhana. Jadi berkat dulu buat keluarga. Jadi berkat dulu buat orang-orang sekitar. Dan Tuhan nanti akan tambahkan. Saya ingat dulu saya ini cuma jadi kolektan. Ngiderin kolektan kan zaman dulu itu kolektannya jalan. Itu pelayanan saya yang pertama, saya ingat sekali ya saudara-saudara. Tapi dengan kesetiaan yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan yang menetapkan atas hidup saya. Dan penetapan Tuhan itu jadi dalam hidup saya. Saya bisa cerita bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau dulu cuman skupnya kecil, tapi sekarang saya bisa lihat kuasa Tuhan yang memampukan saya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bukan dengan kekuatan saya. Saya tidak pernah mimpi ya saudara-saudara. Tidak pernah membayangkan jadi berkat di gereja saya. Ya sudah, puji Tuhan, ucap syukur dipakai Tuhan ya saudara-saudara. Itu pemikiran yang sederhana. Tapi pemikiran Tuhan itu jauh melebihi pikiran secara manusia. Karena Tuhanlah yang menentukan arah langkah saudara dan saya. Ayo sepakat dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya mau jadi saluran berkat. Mampukan saya melakukan semuanya. Walaupun sederhana sekarang. Saya belum mengerti, saya lakukan dengan kesetiaan. Setia dan setia. Tuhan bilang, Alkitab bilang, setia dalam perkara kecil. Tuhan akan memberi tanggung jawab perkara yang besar. Dalam perkara yang kecil kita tanggung jawab. Ya, jangan enggak tahu, semua enggak tahu. Melayani sih mau, tapi enggak tahu. Ini disuruh kerjain. Aduh enggak tahu. Saya enggak mau. Lah sih kata saya itu kalau enggak mau ya bagaimana? Kita harus sebagai pelayan harus punya tanggung jawab. Sekecil apapun ada tanggung jawab. Kalau nanti ditanya ya bisa jawab. Kalau dipertanggungjawabkan itu kan semua ada otoritas yang di atas ya saudara-saudara. Jangan bilang nggak tahu. Kayaknya melepaskan tanggung jawab kata saya itu. Belajar tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Iya. Orangnya iya. Mungkin dia sadar. Setelah dikasih tahu begitu, pengertian begitu. Yuk sama-sama kata saya itu. Kita belajar jadi pelayan yang punya tanggung jawab. Sehingga Tuhan ini yang akan membawa setiap kita ini next level. Tidak mungkin saudara tuh terus-terusan begitu. Tapi dengan kesetiaan kita, waktunya tiba,
Tuhan angkat saudara dan saya terus menjadi kepala. Itu janjinya ya saudara. Jadi lakukan segala sesuatu yang mungkin saat-saat ini kita bisa kerjakan. Jadi berkat. Lakukan dengan kesetiaan. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan ya saudara. Sehingga lewat pelayanan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita ini mikirnya pengennya enak, pengennya nyaman. Itu kayaknya itu dulu ya. Kita sudah jadi ciptaan baru, itu diperbaharui pikiran kita dengan pikiran Kristus. Supaya kita ini iya mau pokoknya mau kerjakan. Karena bukan kita yang mengerjakan, karena Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan mikir untung rugi, jangan mikir enak nggak enak. Wis pokoknya kerjakan saja bagian kita dengan kesetiaan. Nanti Tuhan yang akan promosikan hidup saudara dan saya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Biar perenungan firman Tuhan diingatkan lagi yuk. Amsal 16 tadi, hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mana Tuhan yang Tuhan mau? Biar penentuan Tuhan jadi dalam hidup saudara dan saya. Penentuan Tuhan pasti penentuan yang terbaik ya saudara. Kita aja pengen sebagai orang tua anak-anak kita maksimal menikmati segala yang baik. Apalagi Bapa di surga ya saudara. Biarlah perenungan firman Tuhan ini memacu saudara dan saya terus jadi berkat. Karena penentuan hidup saudara dan saya itu biar Tuhan yang menetapkan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, semua orang pengen ngikut apa yang Tuhan mau kan? Semua orang pengen, karena kita tahu persis apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Pikiran kita tahu kan, apa yang Tuhan berikan pada kita itulah yang terbaik. Apa yang direncanakan Tuhan itulah yang terbaik. Seorang tua ya tidak pernah merencanakan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Dan orang tua ini sudah menentukan ini nih jalannya yang paling baik. Tapi kadang-kadang anak itu karep dewek. Nah ini yang dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya ya. Memang tidaklah yang mudah untuk menentukan ini benar jalan Tuhan bukan sih. Itu tidak mudah. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bagaimana Tuhan itu bisa menentukan arah langkah kita kalau kita nurut. Begitu kita nurut, itu kita itu akan tahu menentukan langkahnya. Itu sama dengan kalau seorang naik mobil ya. Kita itu sudah jalan pakai WASE nih ya. Seperti kemarin, kita kejadian saya lagi ke Semarang, terus kami itu malamnya diundang untuk makan ya. Oleh satu keluarga ngomong anaknya ulang tahun, jadi kita mau diundang makan. Nah, lalu kita itu dikasih restorannya restoran baru, letaknya di daerah tinggi di Candi, restoran baru. Kita semua juga belum pernah ke sana karena ini baru buka. Kalau enggak salah 1 hari kemarin baru buka. Nah ini hari ini. Nah, lalu kita dikasih Sherlocknya ya, udah pakai penentuannya kan ditentukan kamu harus jalan melalui langkah-langkah ini gitu, pakai WASE semuanya, semua dikasih. Nah, singkat cerita kita kan jalan, udah sampai sana, menurut WASE belok ke kanan ya. Kata Freddy, kayaknya salah ini WASE ya, katanya gitu. Kok jalannya sempit, gang, masuk ke gang dan kelihatannya sepertinya jalannya mau buntu gitu, nggak ada jalan lagi. Kayaknya salah, nggak mungkin di sini. Jangan belok, Ed, kata Pak si Freddy itu. Mau terus, saya bilang
dijajakin dulu saja, nurutin wasinya. Saya bilang, nanti kalau ternyata salah ya balik gitu. Nah nanti kalau kita terus ke sana kita nggak tahu lagi, nggak tahu directionnya kan. Kalau kita terus, saya bilang, ya sudah akhirnya masuk. Tambah lama tambah sempit jalannya. Nah mulai lagi, salah ini jalannya. Masa misalnya restoran kok tempatnya sampai seperti ini. Terus sesuai sama ini. Terus di situ dikatakan sudah sampai di tempat destiny, location destiny. Tuh gak ada katanya gitu sepertinya. Saya bilang coba nanya aja saya bilang gitu. Karena di situ kok kelihatan ada satpam. Dan ada beberapa mobil. Coba ke tempat mobil itu, ditanya restoran sebelah mana. Ternyata betul restorannya di situ, saudara. Nah, kadang-kadang kita itu sering hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Kayaknya salah. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah menentukan, kamu nurut aja. Nurut apa yang ditentukan Tuhan. Nanti bakal pasti nyampe. Ya. Walaupun seolah-olah lokasinya itu kok nggak pas, karena dengan pemikiran kalau restoran itu pasti di jalan besar, pasti sangat menyolok, pasti supaya semua orang itu bisa ngelihat, kan semua belum tentu. Jadi belajar kita benar-benar memikirkan jalan, boleh mengatakan kok kayak begini. Rasanya kok nggak mungkin Tuhan ngasih jalan ke saya seperti ini. Boleh, tapi ingat bahwa yang menentukan semua adalah Tuhan. Ikutin aja jalan Tuhan. Apa yang Tuhan tentukan, ikuti saja. Pasti nyampe. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Seringkali jalan pikiran kami sangat menentukan untuk kami merasa lebih pintar daripada apa yang Kau tentukan. Oleh karena itu saat ini, pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau datang di hadapan-Mu dan kami mau mengatakan, Tuhan, kami minta biarlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai pikiran kami. Sehingga kami dikuasai oleh Roh-Mu, bukan dikuasai oleh pikiran kami. Roh-Mu yang menentukan sehingga kami menurut akan arah-arah yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Biarlah sepanjang hari ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengatasi pikiran kami. Sehingga kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan. Dengan kemelut yang saat-saat ini ada di daerah, di tempat-tempat lain, di instansi-instansi yang ada. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, biarlah roh keamanan terus melanda akan kepolisian, melanda akan TNI, melanda akan semua staf ABRI, melanda akan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan memberikan, mengendalikan akan keadaan di dalam pemerintahan kami. Keamanan terjadi buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau mengendalikan keadaan perekonomian bangsa kami. Sehingga benar-benar perekonomian bangsa kami tidak akan tergoncangkan. Sekalipun inflasi ada, sekalipun masa kegelapan ada. Tapi kami percaya Engkau sudah memberi pelita buat kami untuk menerangi jalan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua staf yang akan mengendalikan akan keadaan pemerintah kami. Kami berdoa beri hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Kami juga
berdoa untuk penerus daripada kepemimpinan bangsa ini Tuhan. Engkau yang akan menentukan, Engkaulah yang akan berdaulat atas segala sesuatu. Karena Engkau katakan, Engkaulah Allah penentu di dalam segala perkara. Tentukan apa yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan, biar terjadi lawatan di mana-mana, di seluruh Indonesia dan 5 benua. Terjadi lawatan yang luar biasa sampai genap semua rencanamu atas bumi ini Tuhan. Bahwa semua pasti 85% diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami mau menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami tetap minta, hari ini Tuhan, sepanjang hari ini pimpinan yang daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Masuk dalam sel-sel tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sel-sel tubuh kami dipenuhi daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Sehingga daya tahan tubuh ini memasuki seluruh darah dalam hidup kami. Sampai kami menjadi kuat dan sehat. Dan dapat menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, biarlah hari ini ada pengurapan dalam hidup kami, pada mata kami, pada telinga kami, dan pada bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Biarlah penuh dengan pengurapan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Dan biarlah tangan kami hari ini diurapi dengan minyak, sampai apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, tangan kami penuh di dalam urapan yang daripada-Mu. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami akan terima utuh dan kami akan merasakan kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kaki kami berjalan Tuhan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan sampai kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.